bertempat di Gria Agung Palembang. Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024 berlangsung launching penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku alokasi transfer ke daerah (TKD) Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 dengan mengusung tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penyerahan DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah kepada para pejabat penanggung jawab pelaksana anggaran di Bumi Sriwijaya. Acara yang selain dihadiri penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi ini, juga dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten, kota di Sumsel seperti PJ Wali Kota Lubuk Linggau, PJ Bupati Musi Banyuasin, PJ Bupati Banyuasin, PJ Bupati Oku. Tampak hadir juga mantan kepala daerah yang pada Pilkada 2024 ini terpilih kembali yaitu Hajah Ratna, mantan Bupati Musi Rawas. Insinyur Lanosin, mantan Bupati Oku Timur, serta unsur Forkompinda. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto dalam sambutan sekaligus paparan, menyebutkan, pada alokasi DIPA Satuan Kerja Kementerian, lembaga saat ini sedang dalam transisi perubahan nomenklatur maupun struktur organisasi, sehingga mempengaruhi jumlah alokasi DIPA di Sumatera Selatan. Sementara itu, untuk TKD mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2024. Menurutnya, alokasi TKD tahun 2025 di Sumatera Selatan terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp11,12 triliun, dana alokasi umum sebesar Rp14,01 triliun, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp927,04 miliar. Dana alokasi khusus non-fisik sebesar Rp5,01 triliun. Dana insentif daerah 8 Pemda sebesar Rp67,46 miliar dan dana desa 14 Pemda sebesar Rp2,49 triliun. Alokasi TKD yang diterima Sumsel di tahun 2025 meningkat 5,42% dibandingkan 2024. Dikarenakan penerimaan negara yang dibagi hasilkan dari dana bagi hasil (DBH). Untuk Provinsi Sumatera Selatan, kondisi perekonomian hingga saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Kondisi ekonomi pada triwulan 3 2024 tumbuh positif sebesar 5,04%, YoY. Inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan berada tren yang terus membaik, katanya. Masih menurut Rahmadi, tahun 2025, secara nasional total belanja negara dialokasikan mencapai Rp3.621,3 triliun meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan perumahan. Program unggulan 2025 yang telah ditampung di APBN meliputi makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi dan lumbung pangan nasional, daerah dan desa. Transfer ke daerah TKD sebesar Rp919,9 triliun diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pada tahun 2025, kebijakan umum TKD meliputi sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah, menciptakan kegiatan ekonomi baru, perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan lokal taxing power dan pengembangan pembiayaan inovatif. Pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun ditempuh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai dan PNBP secara optimal dan mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga aspek keadilan. Sumatera Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp49,51 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari DIPA Satuan Kerja Kementerian, lembaga sebesar Rp15,88 triliun dan TKD sebesar Rp33,6. Di tempat yang sama,
PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi dalam sambutannya mengatakan keinginan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bersih dari penyelewengan, ketidakefisienan, manipulasi, dan KKN dengan pihak-pihak lain tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, serta kebijakan yang tegas namun tetap memperhatikan asas keadilan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar kementerian, lembaga, harus saling bersinergi dan menguatkan. Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, katanya. Menurutnya, Sumsel sangat berpengaruh terhadap perekonomian global yang saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Semakin bagus perekonomian luar negeri maka semakin bagus juga kondisi di Sumsel. Pada kesempatan ini Ellen juga menyebutkan inflasi yang mempengaruhi Sumsel yaitu emas. Sumsel sejak saya bulan ke-6 di sini, setiap laporan Pak Wahyu terkait laporan inflasi itu emas dan skincare. Ini yang jadi masalah, tapi memang masih bisa kita kendalikan, ujarnya. Desa-desa bisa mendapatkan dana desa di bulan Januari. Ada beberapa desa yang kami coba di tahun 2024 bisa cair di bulan Januari. Itu memerlukan kerjasama desa, kemudian daerah, ya, terutama dinas PNB, kepala daerah, dan tentu saja dari kami. Kami akan sangat mengharapkan pimpinan daerah untuk bisa support ini, karena kalau uang bisa mengalir cepat di desa di awal tahun, itu akan mendorong ekonomi bisa lebih cepat lagi. Bapak Pejabat Gubernur dan hadirin saya hormati, dari terkait dengan penyelenggaraan PKD tahun 2025 ada beberapa yang menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, DBH mengalami peningkatan. Karena itu kami berharap nanti ada kerjasama yang erat antara rekan kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sumatera Selatan, KPP dan Kanwil, untuk bersama-sama melakukan rekonsiliasi secara periodik dan juga kerjasama yang erat menggali potensi pajak tadi sehingga syarat selalu dapat terpenuhi dengan cepat dan Bapak Ibu semua nanti segera mendapatkan dana bagi hasil. Juga akan memperhatikan walaupun ada peningkatan, tetapi DBH dan DAU itu ada earmark-nya, jadi mohon diperhatikan dengan benar supaya penggunaannya tepat dan nanti bisa memudahkan ketika pertanggungjawaban dan sebagainya. Pemanfaatan DAU earmark terutama nanti diarahkan untuk mendukung kebijakan penggajian informasi ASN daerah yang akan diangkat tahun 2025. Jadi kalau saya berkunjung ke beberapa daerah, salah satu keluhannya adalah kekurangan SDM, Pak Pejabat Gubernur. Nah ini tahun 2025, tolong diupayakan supaya bisa mengangkat ASN dan uangnya sudah disediakan. Defisit mengalami penurunan, kita nanti akan melihat bagaimana perkembangannya ke depan. Tapi kelihatannya salah satu tantangan kita Pak Pejabat Gubernur, defisit untuk tahun ini kayaknya masih perlu kita perkuat lagi penyelesaiannya. Karena Bapak Ibu semua kalau nanti defisitnya nggak selesai, bangunannya nggak selesai, sisa untuk pendanaannya itu akan menjadi tanggung jawab APBD. Nah kalau bisa kan mumpung ada dana dari pemerintah pusat, mari kita segerakan. Kami siap mendukung seluruh APBN yang ada di sini. Kami berharap nanti Bapak-bapak Ibu di pemerintah daerah bisa segera berkoordinasi dengan kepala APBN. Di sini ada beberapa yang sudah saya minta hadir untuk segera menyiapkan strategi-strategi sehingga dana-dana yang sudah kita alokasikan di APBN segera dapat dicairkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah. Terutama tadi ya, dana desa kami berharap betul kalau boleh tahun ini kita bisa minta seluruh desa di Sumatera Selatan dana desa kan cair di bulan Januari. Itu jadi biar semua. Jangan khawatir karena Pak Sofyan kepala BPKP akan mengawal untuk menjaga kita semua. Nah khusus untuk satuan kerja pemerintah pusat, isu yang paling utama adalah seringkali indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kami berharap dari awal tim keuangan Bapak Ibu semua bisa merapat ke KPPN untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa mencapai IPA yang terbaik.
Yang kita hormati Bapak Kanwil Dirjen Pembenahan Provinsi Sumatera Selatan, Pak Rahmadi Bobato. Yang kita hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Pak Dr. Haji Muhammad Sutomo. Kemudian hadir juga dalam Palembang, Pak Kolonel Laut Kaisal. Kemudian yang mewakili Kapolda Sumatera Selatan, Pak Kombes Pol Porto Wibowo. Wakili Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Asisten Pembinaan, Pak Zainal Arifin. Wakil Pangdam Sriwijaya, Pak Letkol Ibrahim Aswi. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang, Bu Putri. Kemudian mewakili dan lanut SMA Palembang, Pak Kapten Nana Pastito. Wakil Kabinda Sumatera Selatan, Pak Mayat Ibrahim Mulyawan. Wakili dan Pemkot 04 Gapo, Pak Mayat Ibrahim Sumfi. Wakili Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ibu Esi Miriana. Para Bupati, Wali Kota Sumatera Selatan, Bupati Musyawas, Ibu Hajar Mahmud, Bupati Aceh Timur, Pak Insiden Haji Lamusin, Wali Kota Padakala, Pak Nelson Daus Ambar, kemudian Wali Kota Lubulingga, Pak Koyumdi. Mandiri fiskalnya kuat, itu sebenarnya diharapkan dengan otonomi daerah itu kita masih masuk yang papan menengah. Papan menengah itu apa? Ukurannya adalah apabila PAD-nya lebih besar dari TKD-nya, maka itu disebut bahwa daerah itu sudah bisa membayar secara fiskal. Kita masih belum. Dari APBD Provinsi Sumatera Selatan kita hampir setengah-setengah. TKD-nya hampir setengah, kemudian dari PAD-nya setengah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ke depan memang kita diharapkan otonomi daerah itu sebenarnya ditujukan bagaimana daerah itu bisa membangun potensi daerahnya yang nanti output outcome-nya itu digambarkan dengan kemandirian fiskalnya. Semakin mandiri fiskalnya, berarti daerah itu semakin kuat untuk menjalankan otonomi daerah. Kira-kira begitu prinsip dasarnya. Nah, karena kita, Bapak Ibu sekalian, perekonomian kita tidak hanya perekonomian domestik, bahkan dari catatan Pak Wahyu, perekonomian kita itu besarnya juga adalah dipengaruhi dengan perekonomian global dunia. Dan Sumatera Selatan adalah perekonomiannya sangat tergantung atau sangat terpengaruh dengan perekonomian global. Nah, oleh karena itu saya perlu menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, penting juga untuk memberikan gambaran bahwa perekonomian global kita saat ini tidak baik-baik saja. Artinya, kalau perekonomian dinamika globalnya masih tidak stabil, terjadi banyak dinamika, maka perekonomian kita akan sangat terpengaruh sekali. Nasional dan lokal kita, lokal di Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa akan sangat terpengaruh sekali? Karena catatan dari Pak Wahyu dan BPS, output ekonomi kita itu basisnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu dijual ke luar negeri dalam bentuk ekspor. Semakin bagus pasar luar negeri, maka semakin bagus perekonomian kita. Kira-kira itu catatannya Pak Wahyu ya. Yang menariknya lagi Bapak Ibu sekalian, banyak barang kita yang kita ekspor, ternyata konsumsi kita di dalam juga sangat banyak dipengaruhi dari impor. Nah, adalah inflasi yang berasal dari kelompok jasa perawatan pribadi. Perawatan pribadi itu saya cek ke Pak Wahyu, Pak, isinya apa nih? Bu Bupati, isinya Bupati nih. Emas. Sumsel ini Pak, penggemar emas Pak. Inflasinya selalu emas. Pak Asbin, ini saya lapor Pak Asbin aja. Ini saya sejak sini Pak, saya udah bulan ke-6 nih Pak, kurang berapa waktu lagi. Setiap laporan dari Pak Wahyu dari bulan ke bulan, yang kelompok 11 ini nggak pernah bisa ini. Selalu menjadi salah satu sumber inflasi, walaupun kadang deviasinya kecil besar. Emas satu, yang kedua, Pak Ibu sekalian, skincare. Saya ulang lagi nih, skincare. Ini antara senang nggak senang kita Pak. Kalau kita larang kita juga yang rugi Pak. Itu biarin saja. Tapi skincare nggak apa-apa, tapi masalah. Tetapi yang lain kita bisa kendalikan. Artinya, kenapa? Untuk penyerahan DIPA baik terhadap provinsi, kabupaten, kota, alhamdulillah tahun ini menaik kita 1,7 triliun, 2%.
dan juga penyerahan kepada DIPA KL instansi. Memang untuk KL instansi ada penurunan, tetapi itu masih ada kemungkinan nanti akan bisa bertambah sesuai dengan assessment yang ada di pemerintah pusat. Jadi dengan demikian 1 Januari kita harapkan semua pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN melalui transfer ke daerah TKD sudah bisa dilaksanakan. Dan tadi catatan dari Pak Kanwil, Pak Ramadi bahwa yang untuk bisa langsung sedia dijalankan programnya adalah berkaitan dengan dana desa. Kita harapkan tadi sudah kita sampaikan himbauan kepada Bupati, Wali Kota untuk segera di 1 Januari penggunaan dana desa sudah bisa dijalankan, sehingga itu akan mendorong kehidupan di masyarakat desa dan ini pasti akan membantu perekonomian kita dengan baik. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada para Bupati Wali Kota terutama dan juga para instansi vertikal yang ada di Sumatera Selatan bahwa kita secara nasional masih banyak menghadapi tantangan ke depan, dan oleh karena itu kota paling instansi vertikal untuk bisa lebih bersiap-siap menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan global yang akan berpengaruh kepada APBN kita. APBN berpengaruh, maka ke APBD-nya juga berpengaruh. Untuk itu para bupati wali kota saya ajak sudah mulai untuk berpikir kreatif bagaimana menciptakan kemandirian fiskal sehingga nanti ketergantungan kepada TKD semakin berkurang dengan semakin meningkatkan PAD-nya. Catatan Kemendagri Sumatera Selatan ini pada papan tengah, artinya antara porsi TKD-nya dengan porsi PAD-nya berimbang, walaupun sedikit lebih banyak TKD-nya. Nah, kita harapkan ke depan ini sudah harus kita ubah, ke depan PAD-nya lebih banyak, dan itu juga kita harapkan ke kabupaten kota. Kalau PAD-nya lebih banyak, saya yakin pasti ketergantungan terhadap situasi global, terhadap suatu perekonomian nasional tidak akan banyak berpengaruh kalau kita fiskalnya mandiri. Dengan demikian akan banyak program-program yang kita bisa jalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arahan Presiden terakhir yang sudah kami ingatkan, terbaik. Demikian, tentu ini adalah dukungan semua dari teman-teman semua, teman-teman media juga. Karena salah satu yang kita sampaikan program kita adalah transparansi dan komunikasi publik yang cukup kuat dengan teman-teman media. Jadi saya mohon teman-teman media tetap memberikan dukungan untuk bisa mendorong kinerja kita lebih baik ke depan, terutama untuk berbagai program pembangunan yang ada. Demikian, terima kasih. Kalau ada tambahan dari Pak Kanwil, silakan.